Persatuan Guru Republik Indonesia, organisasi yang semestinya menjunjung etika, kebijaksanaan, dan persatuan, justru diguncang oleh persoalan paling mendasar, penyimpangan terhadap konstitusi organisasi sendiri. Semua bermula dari satu tindakan sepihak. Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Unifa Roshidi, sebanyak 9 pengurus pusat PBPGRI dipecat secara sepihak. Langkah ini dilakukan tanpa proses konstitusional, melanggar AD atau ART yang menjadi dasar hukum organisasi. Sengketa PBPGRI antara Profesor Dr. Unifa Roshidi dengan Dr. Haji Teguh Sumarno ini berawal dari dipecatnya 9 pengurus besar PGRI di Jakarta yang mereka dipilih bukan ditunjuk oleh ketua umum, yang dipilih berdasarkan dengan kongres, dipilih oleh para pemilih. Bahkan ada yang dipecat itu memiliki jumlah suara sama dengan ketua umum. Sehingga ini tidak bisa seorang ketua umum memecat dengan sepihak tanpa melalui kongres 9 pengurus ini. Nah, karena 9 pengurus ini dipecat tanpa melalui kongres, maka saya katakan kepada para anggota PGRI, ini jelas melanggar hukum, melanggar AD ART PGRI. Bukan hanya keliru, tindakan ini mencederai prinsip demokratisasi internal yang selama ini dijunjung tinggi oleh para guru di seluruh Indonesia. Pemecatan ini bukan sekadar soal jabatan, tapi tentang kesewenang-wenangan kekuasaan. Dan dari sinilah perlawanan moral dan konstitusional dimulai. Sebanyak 18 PGRI provinsi menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Unifah. Mosi ini bukan tanpa alasan mereka menilai telah terjadi penyimpangan sistematis, manipulasi pelaporan, pengelolaan keuangan ganda, dan pelanggaran prosedur yang membahayakan integritas organisasi. Berdasarkan pemecatan Bu Unifa ini yang melanggar AD/ART, memecat para 9 pengurus PB ini yang awalnya dipilih juga sama-sama dengan Bu Unifa melalui kongres, karena melanggar AD/ART maka 9 pengurus ini melakukan KLB, konferensi luar biasa, yang juga sah menurut AD/ART PGRI. Dari hasil KLB di Surabaya inilah terpilihlah Dr. Andes Haji Teguh Sumarno. KLB kemudian menetapkan DRS H. Teguh Sumarno, MM sebagai Ketua Umum PBPGRI yang baru, didukung suara mayoritas PGRI dari seluruh Indonesia. Salah satu tokoh akademisi yang menyuarakan dukungan terhadap KLB adalah Prof. Dr. H. M. Wasir Thalib, MS, dosen Universitas Negeri Makassar. Dalam pernyataannya, Prof. Wasir menegaskan bahwa KLB adalah mekanisme konstitusional dalam organisasi, terutama ketika kepemimpinan sudah tidak lagi mencerminkan semangat demokratis dan prinsip kolektif kolegial. Dilakukan oleh Pak Teguh itu sudah benar sekali, Pak, melakukan kompresi luar biasa. Karena aturan organisasi kita payung kita itu adalah, payung hukumnya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi jelas, KLB itu dilakukan apabila 1. Ketua umum mengundurkan diri. 2. Ketua umum berhalangan tetap. 3. Ketua umum meninggal dunia. 4. Ketua umum melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Di mana tempatnya Ibu Unifa melakukan pelanggaran? Yang pertama itu adalah secara sepihak. Secara sepihak dia langsung mendiskualifikasi beberapa pengurus provinsi dan pengurus kabupaten kota. Dia tidak tahu bahwa hubungan organisasi pengurus pusat, pengurus PB, pengurus besar PB dengan provinsi dan kabupaten kota itu bukan garis komando, itu hanya garis koordinasi. Tidak ada kewenangan PB itu untuk mendiskualifikasi, apalagi memecat yang namanya kabupaten kota dan provinsi. Itu satu. Yang kedua,
Ibu Unifa itu kesalahan besar mendiskualifikasi 9 pengurus harian PGRI. Dia lupa bahwa pengurus PGRI itu adalah pengangkatan pengurus hariannya itu dilakukan oleh pemilik suara, bukan diangkat oleh formatur, bukan diangkat oleh ketua terpilih. Jadi status terpilihnya itu pengurus harian sama dengan status terpilihnya ketua umum. Tidak ada kewenangan ketua umum untuk mau secara sepihak memecat itu. Dengan demikian, maka KLB itu normal itu jalan benar. Yang ketiga, Ibu Unifa itu sudah melanggar anggaran dasar rumah tangga karena dia 3 periode. Ya, dia lupa bahwa di 3 periode yang terakhir ini dia percepat, baru dia terpilih lagi secara aklamasi. Di situ kesalahan besar itu, fatal itu, Pak. Jadi begitu begitu masalahnya. Karena itu, tanpa kita memperhatikan SK Menkumham, tanpa menunggu keputusan dari Mahkamah Agung, saya kira sudah jelas bahwa Pak Teguh ini adalah ketua terpilih sah. Ya, begitu kalau saya, Pak, komentar saya, ya. Namun konflik tidak berhenti di situ. Sengketa berlanjut ke ranah hukum. Perkara dibawa ke PT UN dan dimenangkan oleh PBPGRI pimpinan Teguh Sumarno. Putusan tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan sah kepemimpinan hasil Kongres luar biasa. Tapi kubu Unifa belum menerima kenyataan. Saat ini, pihak Unifa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Makanya terjadilah proses sengketa itu dan sampai akhirnya 9 Oktober tahun 2024 diputuskan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pak Teguhlah yang menang dan menghapus 2 SKA Unifa ini. Ya, mereka yang berkata bahwa SKA kita ilegal, justru kita dimenangkan oleh pengadilan. Ya, ini yang terjadi, kawan-kawan. Dari Jember, Saiful Rahman Expos Update melaporkan.